Perkenalkan, nama saya Dimas Luki Satya Purnama. Di sini saya akan menjelaskan tentang kecerdasan buatan atau disebut dengan AI. Dalam perkembangan AI, selain karena perannya sangat membantu manusia, juga didukung banyaknya kehadiran film, fiksi ilmiah yang berkaitan dengan AI, sehingga semakin menambah ketertarikan orang-orang terhadap AI. Perlu kamu ketahui juga, AI tidak selalu berupa sistem virtual seperti Jarvis pada film Iron Man atau selalu dalam bentuk robot. Namun AI lebih luas dari itu. AI diterapkan dalam berbagai hal. AI bisa diterapkan dalam berbagai hal dengan menekankan pada kecerdasan mesin yang bisa memberi respon melayaknya manusia. Saat ini hampir semua perangkat komputer atau teknologi modern telah banyak menerapkan kecerdasan buatan. Seperti yang diungkapkan sebelumnya, AI bisa kamu rasakan saat menggunakan smartphone melalui asisten virtual Google atau Siri. AI diprediksi akan terus berkembang dan lebih cerdas lagi, dan kamu tidak dapat menghindarinya. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Sedangkan menurut McLeod dan Skill, kecerdasan buatan adalah aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Dengan kata lain, AI merupakan sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang umumnya memerlukan tenaga manusia atau kecerdasan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. AI sendiri merupakan teknologi yang memerlukan data untuk dijadikan pengetahuan sama seperti manusia. AI membutuhkan pengalaman dan data supaya kecerdasannya bisa lebih baik lagi. Poin penting dalam proses AI adalah learning, reasoning, dan self-correction. AI perlu belajar untuk memperkaya pengetahuannya. Proses belajar AI pun tidak selalu disuruh oleh manusia, melainkan AI akan belajar dengan sendirinya berdasarkan pengalaman AI saat digunakan oleh manusia. Hal yang cukup menarik dari AI adalah ia mampu melakukan atau mengoreksi diri sendiri. Jika kamu pernah mendengar ungkapan AI, "Jika aku tidak pernah menang, maka setidaknya aku tidak boleh kalah lagi." Sedikit ngeri juga ya. AI memang diprogram untuk itu, terus belajar dan membenahi diri sendiri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Jika kamu masih bingung dari cara kerja AI, mari kita sambil salah satu contoh. Salah satu kelebihan AI dibandingkan manusia adalah AI yang dimiliki oleh AlphaGo tadi adalah manusia hanya dapat bermain satu kali dalam satu waktu, sedangkan AI bisa mensimulasikan beberapa pertandingan pada satu waktu secara bersamaan, sehingga proses belajar dan pengalamannya juga bisa lebih banyak dibandingkan manusia. Hal ini terbukti ketika AlphaGo bermain dengan juara dunia Go pada tahun 2016. Ia bisa menjadi pemenangnya. Kecerdasan buatan atau AI telah banyak diterapkan di berbagai bidang seperti industri, medis, pendidikan, bisnis, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh dari AI adalah Facebook. Berfungsi untuk mengenali wajah orang yang ada pada postingan foto. Dengan teknologi ini, kamu tidak perlu lagi menandai seseorang yang ada pada foto secara manual, karena AI ini yang akan melakukannya. AI mengetahui bahwa orang yang ada di foto tersebut adalah kamu,
Perlu kamu ketahui bahwa sebelum AI mengidentifikasi bahwa orang di foto itu adalah kamu, AI akan dilatih berdasarkan data. Datanya didapatkan saat kamu menandai orang di foto sebelumnya, dan dari hasil saran AI terdapat orang yang ada di foto yang kamu setujui. Setelah AI berlatih dan memiliki banyak data, maka AI nantinya akan dapat mengidentifikasi seorang yang ada di foto. Satunya adalah rekomendasi produk-produk pada e-commerce. Mungkin kamu pernah berbelanja di salah satu e-commerce, dan ketika kamu berbelanja dan produk-produk yang direkomendasikan untukmu, produk yang direkomendasikan tersebut bukan dari seseorang yang memprediksi kira-kira kamu beli apa ya. Produk rekomendasi tersebut merupakan hasil dari proses AI. AI mendapatkan produk-produk yang akan direkomendasikan tersebut. AI memperoleh data dari kamu sendiri. Misalnya, ketika kamu melakukan pencarian produk, pembelian produk, dan kamu sudah melihat produk apa saja, data tersebutlah yang akan diproses dari konsep AI, yaitu data mining, sehingga AI akan merekomendasikan produk-produk yang pas buat kamu. Contoh lainnya adalah asisten virtual. Ada banyak penyediaan asisten virtual seperti Google Assistant, Siri, atau Alex. Seperti asisten pada umumnya, asisten virtual ini juga bisa kamu ajak berinteraksi. Selain itu, asisten virtual dapat mencatat kapan kamu ada janji atau acara dan memberikan informasi ketika waktu acara yang ditentukan segera tiba. Asisten virtual ini juga bisa kamu perintah untuk melakukan pengiriman pesan, memutar musik, membuka aplikasi, dan lain sebagainya. Asisten virtual ini juga akan terus belajar seiring kamu menggunakannya, sehingga asisten virtual dapat mengetahui apa yang kamu sukai dan hal apa yang bisa kamu lakukan. Penerapan AI banyak mempengaruhi cara hidup kita, berinteraksi dan meningkatkan pengalaman dan kenyamanan kita. AI terus berkembang dan masih banyak AI yang akan datang di tahun-tahun mendatang. Tentunya AI yang lebih baik lagi dengan lebih baik diperbaiki pengembangan dan penerapannya. Kecerdasan buatan atau lebihnya AI tidak selalu dikonotasikan negatif yang akan menggantikan peran manusia. Walaupun ada beberapa pekerjaan yang bisa saja digantikan oleh AI, namun AI juga membawa pekerjaan atau profesi baru seperti data scientist misalnya. Satu hal yang penting, kamu juga terlalu berpikir negatif terhadap kemampuan yang dimiliki AI, melainkan kamu seharusnya khawatir terhadap ketidakmampuan AI. Sekarang mungkin kamu tidak bisa belajar banyak sekaligus dalam satu waktu seperti halnya AI. Namun kamu mampu bekerja sama dengan AI. Mungkin saja ada sesuatu hal yang manusia perlu membutuhkan waktu ratusan tahun untuk menemukannya, sedangkan dengan adanya kerjasama antar kamu dengan AI, hal tersebut bisa saja ditemukan dalam hitungan hari. Banyak hal yang kelihatannya sulit untuk kecerdasan manusia, tetapi untuk informatika relatif tidak bermasalah. Seperti contoh, mentransmosikan persamaan, menyelesaikan persamaan integral, membuat permainan catur atau backgammon. Di sisi lain, hal yang bagi manusia kelihatannya menuntut sedikit kecerdasan sampai sekarang masih sulit untuk direalisasikan dalam informatika, seperti contoh pengenalan objek muka bermain sepak bola. Walaupun AI memiliki konotasi fiksi ilmiah yang kuat, AI membentuk cabang yang sangat penting pada ilmu komputer, berhubungan dengan perilaku, pembelajaran, dan adaptasi yang cerdas dalam sebuah mesin. Penelitian dalam AI menyangkut pembuatan mesin dan program komputer untuk mengotomatiskan tugas-tugas yang membutuhkan perilaku cerdas. Termasuk contohnya adalah pengendalian perencanaan dan penjadwalan, kemampuan untuk menjadwal diagnosa dan pertanyaan pelanggan, serta pengenalan tulisan tangan, suara, dan wajah. Hal seperti itu telah menjadi disiplin ilmu tersendiri.
yang memusatkan perhatian pada penyediaan solusi masalah kehidupan yang nyata. Sistem AI sekarang ini sering digunakan dalam bidang ekonomi, sains, obat-obatan, teknik, dan militer, seperti yang telah dibangun dalam beberapa aplikasi perangkat lunak komputer, rumah, dan video game. Seperti contohnya robot cerdas. Robot cerdas tersebut dapat membantu pekerjaan manusia menggunakan sistem navigasi. Robot juga digunakan di bidang kesehatan, yakni untuk merawat orang jompo, konsultasi, dan pendeteksi tumor, membantu melakukan operasi medis, dan lain-lain. Diperkirakan ada 90 staf yang mengembangkan AI di industri kesehatan ini. Di industri ekonomi dan keuangan, AI membantu berbagai hal seperti investasi, keuangan, pencatatan keuangan, jual beli saham, penipuan dan kriminalisasi di bank, dan lain-lain. Di dunia penerbangan, AI digunakan untuk mensimulasikan penerbangan sehingga pilot bisa diasisteni dengan memberikan informasi pergerakan yang terbaik, informasi keadaan di udara dan tekanan, dan lain-lain. Di dalam dunia pendidikan, tutor robot telah diperkenalkan di kelas untuk mengajar anak-anak mulai dari pelajaran biologi sampai dengan ilmu komputer. Meskipun hal ini belum banyak dilakukan, AI digunakan untuk menilai hal-hal yang apa saja yang perlu diperbaiki pada masing-masing siswa dalam proses pembelajaran. Di bidang industri, robot sering dijumpai untuk menggantikan manusia, terutama dalam pekerjaan yang repetitif berpeluang-ulang, seperti adanya mesin-mesin otomatis di pabrik yang membantu proses produksi sebuah produk. Robot juga dapat mengambil alih beberapa pekerjaan paling berbahaya bagi manusia, termasuk pembinasaan bom. Menurut BBC, robot ini bukan sekedar robot. Mereka secara teknis, drone digunakan sebagai mitra fisik untuk merendahkan bom, namun membutuhkan manusia untuk mengendalikannya daripada menggunakan AI, karena mereka telah menyelamatkan ribuan nyawa dengan mengambil alih salah satu pekerjaan paling berbahaya di dunia seiring kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi saat ini, hampir semua perangkat komputer dan perangkat elektronik canggih menerapkan kecerdasan buatan untuk membuat sistem lebih handal di masa yang akan datang. Diperkirakan semua perangkat elektronik dan komputer menjadi jauh lebih cerdas karena telah ditanamkan berbagai metode kecerdasan buatan, dan masa depan akan dipenuhi oleh kemajuan teknologi yang mempermudah kehidupan manusia. Bidang ini telah berkembang sangat pesat di 20 tahun terakhir. Seiring dengan kebutuhan perangkat cerdas pada industri dan rumah tangga dalam jangka panjang, AI diprediksikan untuk menjadi AI general, yaitu mesin yang mendekati kemampuan manusia dalam melakukan berbagai hal seperti berpikir, berkomunikasi dengan bahasa yang bisa dimengerti manusia dan mesin, beralasan, berencana, dan sebagainya, yang mana AI merupakan sesuatu yang agak bisa kita hindarkan di masa depan. AI telah menjadi bagian di dalam kehidupan sehari-hari kita, dan AI akan semakin dekat dengan kehidupan kita di masa depan. Salah satu yang menjadi keterbatasan utama bagi manusia adalah tubuh dan otak. Penelitian Simon Witteson berpikir bahwa di masa depan kita tidak dapat menambah kemampuan diri kita dengan komputer dan meningkatkan banyak kemampuan alami kita sendiri. Manfaat adanya kecerdasan buatan adalah untuk mengembangkan metode dan sistem untuk menyelesaikan suatu masalah, yang mana masalah tersebut juga dapat diselesaikan oleh manusia, misalnya pencarian tempat, bidang bisnis, rumah tangga, dan dapat meningkatkan kerja sistem informasi yang bersifat berbasis komputer.